Baik, selamat malam teman-teman sekalian, salam dan bahagia. Teman-teman sekalian, kita masih akan lanjutkan penjelasan berkaitan dengan bagaimana relasi atau bagaimana kebermanfaatan antara psikologi sosial dan resolusi konflik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana identitas personal maupun identitas sosial itu ternyata kemudian mampu mendorong munculnya konflik-konflik sosial, baik mulai dari stigma, prasangka, diskriminasi, sampai kemudian konflik-konflik yang berlangsung secara fisik. Maka pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang bagaimana posisi dari psikologi untuk kemudian berperan penting di dalam resolusi konflik. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita cermati sebenarnya asumsi dasar gitu ya, bagaimana peran membangun peran psikologi dalam hal psikologi sosial dalam resolusi konflik. Yang pertama adalah bahwa interaksi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik adalah salah satu cara untuk kemudian membangun perubahan persepsi dari yang negatif pada persepsi yang positif dan lebih konstruktif. Pada banyak kasus, konflik terjadi itu karena ketidakpahaman satu orang dengan orang lain, ketidakpahaman satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena tidak adanya informasi langsung, tidak adanya pemahaman langsung atau pengetahuan langsung dari pihak-pihak yang kita berkonflik dengannya, sehingga basis dari pengetahuan kita adalah pada basis-basis asumsi. Dan pada konteks hari ini saya kira kita menemukan pengalaman langsung bagaimana produksi berita-berita hoax gitu ya, dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan kelompok di luar kelompok kita, untuk menjelek-jelekkan kelompok lain atau sebaliknya, yang kemudian tentu saja berujung pada konflik, berujung pada polarisasi kelompok. Maka asumsi dasar dari bagaimana upaya untuk kemudian mendorong perubahan pada persepsi, sikap, maupun pengetahuan terhadap kelompok lain yang sedang berkonflik adalah menghubungkan, menemukan, mendudukkan secara bersama-sama agar kemudian terjadi dialog. Terjadi dialog yang interaktif dan kemudian ada pemahaman langsung gitu ya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bayangkan jika kemudian konflik itu tidak diatasi, semakin menjadi gitu ya, maka persepsi negatif kita terhadap kelompok lain itu semakin menebal. Kebencian terhadap kelompok lain semakin menebal dan itu akan terus berlangsung bahkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka salah satu upaya untuk memutus rantai kesalahpahaman, memutus rantai mispersepsi terhadap pihak lain adalah bertemu secara langsung dan mengutarakan maksud yang sesungguhnya. Bertemu secara langsung untuk kemudian mengetahui apa yang sesungguhnya dipersepsikan. Dengan demikian kemudian akan terjadi kesepahaman, akan terjadi saling pengertian bahwa apa yang sesungguhnya kita persepsikan semula bisa jadi kemungkinan berubah. Nah, proses ini tentu saja tidak melibatkan seluruh keanggotaan kelompok gitu ya, tetapi biasanya akan dilakukan oleh perwakilan saja. Jadi seluruh kelompok tidak akan bertemu secara langsung anggotanya gitu ya, tetapi hanya akan ada pada perwakilan-perwakilan dari masing-masing kelompok yang kemudian didukung atau difasilitasi oleh pihak ketiga, atau kadang-kadang kita sebut sebagai negosiator, fasilitator gitu ya, yang kemudian menjembatani dialog langsung antara kelompok satu dengan kelompok dua yang sedang berkonflik. Tujuannya apa? Yang pertama tentu saja adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara kelompok yang sedang berkonflik. Sekali lagi memfasilitasi, menjadi memoderasi
kelompok 1 dan kelompok 2. Apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh kelompok 1 disampaikan, apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh kelompok 2 disampaikan, sehingga terjadi kesepemahaman di sana. Terjadi kesepakatan di sana atau terjadi perubahan-perubahan pengetahuan bahwa sesungguhnya bukan seperti ini yang saya maksud misalnya. Sesungguhnya seperti ini yang saya maksud misalnya. Sehingga mispersepsi itu kemudian bisa dibendung, kesalahpahaman dalam menyikapi, dalam pengetahuan, informasi, itu bisa kemudian diminimalisir. Yang kedua, tentu saja tujuannya untuk menghasilkan perubahan sikap, persepsi, maupun kemudian perilakunya tentu saja ya. Ini penting untuk kemudian mengetahui, memperoleh gambaran yang nyata, gambaran yang benar tentang pemahaman terkait dengan kelompok lawan atau kelompok seberang. Saya menyebutkan seberang gitu ya. Kelompok seberang termasuk kemudian kekhawatirannya, pandangannya gitu ya, terkait dengan sesuatu yang sedang dikonflikkan. Sehingga pemahaman-pemahaman itu kemudian muncul. Dan sebaliknya juga begitu, mengetahui bagaimana dinamika, pengetahuan, persepsi, kekhawatiran, harapan, itu kemudian dimunculkan untuk kemudian dicari kesepemahaman bersama, dicari pengertian bersamanya. Yang ketiga tentu saja untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan solusi yang lebih baik. Jadi di dalam proses pertemuan langsung dengan antar kelompok ini tentu saja diharapkan itu untuk memperoleh gambaran dari resolusi konflik yang lebih real gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka ada dua hal yang perlu dimaknai. Yang pertama, interaksi langsung ini diposisikan dalam dua hal. Yang pertama dari segi pendidikan gitu ya. Pendidikan kelompok atau pendidikan keanggotaannya, pendidikan in group maupun out groupnya. Nah, dalam hal ini perlu disadari bahwa menyadari pandangan, persepsi dan sikap pihak lain gitu ya, itu diperlukan untuk meletakkan bagaimana posisi kita sesungguhnya. Jangan-jangan apa yang kita persepsikan keliru, jangan-jangan apa yang kita sikapi keliru gitu ya. Jangan-jangan perilaku kita keliru karena persoalan-persoalan ketidakmampuan kita untuk memahami, untuk mengetahui persoalan-persoalan real atau memahami pola budaya dan seterusnya yang ada di dalam kelompok lain misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dalam hal ini menempatkan kembali sisi kemanusiaan. Teman-teman sekalian, kalau kita cermati sesungguhnya siapapun kita, apakah itu in group maupun out group, tentu saja kalau kita cermati ya posisinya sama-sama sebagai manusia. Bahwa atribut soal agama, soal suku, soal kepentingan, dan seterusnya, sesungguhnya adalah atribut yang melekat di dalam identitas kita. Atau saya sering mengatakan misalnya ini adalah baju jiwa kita, ini adalah kostum psikologis yang terus melekat pada diri kita, tetapi ya memang tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Tetapi kemudian perlu disadari bahwa di balik seluruh atribut itu, di balik seluruh baju-baju psikologis yang kita miliki, apakah itu agama, apakah itu suku, apakah itu warna kulit, apakah itu bahasa, pekerjaan, tingkatan sosial dan sebagainya, sesungguhnya di balik itu semua adalah bahwa kita sama-sama sebagai manusia. Maka ruang pengajaran, ruang pendidikan, edukasi yang kemudian dimunculkan di dalam resolusi konflik secara langsung ini, pertemuan secara langsung ini adalah menempatkan kembali kesadaran kita sebagai manusia, bahwa orang yang sedang kita benci itu sesungguhnya juga manusia, sama halnya kita sebagai manusia. Bahwa orang atau kelompok yang kita anggap sebagai lawan itu sesungguhnya adalah sama-sama seperti kita sebagai manusia. Yang membedakan ya hanya baju-baju psikologisnya saja, budayanya, rambutnya, dan seterusnya itu tadi.
Dan tentu saja dalam hal ini tentu meningkatkan kesadaran bahwa lawan kita itu sesungguhnya bukan ancaman bagi kita. Bahwa pihak lain itu sesungguhnya bukan ancaman bagi kita, tetapi sesungguhnya kita menemukan identitas kita itu ketika kita sandingkan dengan identitas yang berbeda. Kita disebut laki-laki karena ada perempuan, atau kita disebut sebagai perempuan karena ada laki-laki misalnya. Kita disebut Islam karena ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu dan seterusnya. Kita disebut Jawa misalnya karena ada yang lain, ada Sunda, ada Batak, ada Madura dan seterusnya. Kita disebut Indonesia karena ada Malaysia, ada Thailand, ada Amerika dan seterusnya. Sehingga pertemuan itu sesungguhnya memberi identitas bagi kita, memberi pemahaman bagi kita, memberikan kesadaran bagi kita bahwa sesungguhnya keragaman itu ya nyata. Bahwa sesungguhnya perbedaan itu ya kemestian yang harus kita terima. Ini sisi pertama dari bagaimana membangun resolusi konflik secara interaktif. Yang kedua yang perlu didorongkan tentu saja dari segi politiknya. Jadi bukan hanya pada level individual, tetapi upaya untuk membangun dialog ini perlu dirumuskan dalam tataran strukturalnya. Perlu dirumuskan di dalam aspek politiknya, yaitu mendorong perubahan persepsi, keyakinan, ide tentang resolusi konflik ini ke tingkat yang lebih formal pada masing-masing kelompok untuk membuka jalan bagi negosiasi secara langsung. Karena tadi proses negosiasi tentu saja atau proses pertemuan langsung tatap muka begitu ya antar kelompok tentu saja tidak mungkin diikuti oleh seluruh anggota kelompok, tetapi hanya perwakilan-perwakilan. Dan tentu saja proses ini dalam lini politik tentu saja kita menyadari bahwa proses resolusi konflik itu bukan sesuatu yang instan. Bukan hanya berada pada bangku bundar gitu ya, pada meja bundar yang kemudian kedua pihak saling bersalaman, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Namun demikian, keputusan akhir akan ada pada pimpinan kelompok. Maka dalam konteks politik adalah bagaimana pimpinan kelompok kemudian membangun budaya ini, menyampaikan kesepakatan ini, kesadaran ini, perubahan-perubahan ini pada seluruh anggota kelompok. Dan nanti kita cermati bagaimana kelemahan-kelemahan dari metode-metode perundingan itu ternyata juga ada dan muncul karena tidak semua anggota kelompok itu ikut atau turut di dalam satu perundingannya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kesulitan dalam generalisasi pada seluruh anggota kelompok. Tadi kita diskusikan bahwa yang bertemu langsung itu ya perwakilan kelompok. Tidak seluruh anggota kemudian bisa bertemu secara langsung, begitu ya. Terutama di dalam ruang negosiasi formalnya. Sehingga sikap positif dan saling pengertian yang dikembangkan oleh peserta atau utusan atau perwakilan yang difasilitasi itu tidak serta-merta kemudian bisa dipahami oleh seluruh anggota kelompok. Pemahaman antara perwakilan, kesepakatan antara perwakilan tidak serta-merta kemudian bisa dimaknai oleh setiap anggota kelompok. Contoh yang real misalnya, bagaimana kontestasi antara pemilu presiden yang lalu gitu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya. Kita lihat bagaimana sengitnya pertarungan antara keduanya, gitu ya. Sengitnya pertarungan politik antara keduanya bahkan kemudian menggunakan segala cara untuk menang gitu. Tetapi kemudian setelah selesai pemilu presiden dinyatakan selesai, kemudian Pak Jokowi dinyatakan sebagai presiden, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kemudian berunding, bertemu gitu ya, dan kemudian
dua pasang yang sedang berkontestasi itu sekarang berada di dalam pemerintahan, gitu ya. Pak Prabowo dengan Pak Sandi kemudian menjadi menteri. Apakah persoalan yang selesai di situ? Tidak. Pengikut-pengikut, para pemilih-pemilihnya Pak Prabowo, bahkan sampai hari ini kemudian kita lihat di sosial media masih sangat biner, masih sangat bertentangan, gitu ya. Sehingga sekali lagi bahwa kesepakatan yang ada, perdamaian yang ada pada tingkat pimpinan tidak serta-merta kemudian diikuti oleh bawahannya atau diikuti oleh para pengikutnya. Ini yang tentu menjadi bagian dari kelemahan perdamaian hanya pada level atas itu tadi. Yang kedua, ketidakpastian dalam implementasi hasil positif dan konstruktif. Jadi sekalipun ada perdamaian, gitu ya, sekalipun ada kesepakatan, implementasinya tidak bisa dipastikan sampai di level bawah. Ini akan sangat tergantung pada bagaimana pimpinan politik resmi, bagaimana pimpinan kelompok dalam hal ini, itu kemudian mendorong dan mempraktekkan ini sampai pada level akar rumput. Kemudian yang lain tentu saja suplemen ataupun persiapan untuk negosiasi secara resmi itu berada di tingkat atas lagi-lagi ya, bukan berada di akar rumput. Jika negosiasi di atas gagal, tadi ya, kalau dalam konteks contoh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan resolusinya menjadi satu di dalam pemerintahan, gitu ya. Kalau kemudian itu tidak terjadi, gitu ya, maka resolusi yang semula disepakati itu akan menjadi sia-sia, akan lebur, akan hancur, dan kemudian konflik akan terus meruncing. Yang tiga, teman-teman sekalian, kecenderungan untuk fokus pada perubahan perilaku itu bisa jadi mengaburkan pendekatan-pendekatan yang lain. Karena itu perlu kemudian mempertimbangkan pendekatan-pendekatan di luar aspek psikologisnya, gitu ya. Artinya perlu pendekatan dalam hal sejarah, kemudian sosial politik, ekonomi, konflik, dan seterusnya. Dalam hal ini tentu saja kita perlu mencermati bahwa konflik, gitu ya, itu bukan hanya disebabkan bagaimana ego individu bermain, bagaimana pertahanan kelompok, in-group maupun out-group bermain, bagaimana perbandingan sosial identitas itu bermain, tetapi juga melibatkan sejarah yang panjang, melibatkan posisi-posisi struktur sosial, maupun kemudian posisi politiknya. Sehingga upaya untuk kemudian membangun resolusi yang lebih holistik itu diperlukan dari berbagai sudut pandang yang lain. Yang keempat tentu saja kesulitan untuk mempraktekkan resolusi konflik dengan hubungan asimetris antara pihak-pihak yang berkonflik, gitu ya, itu akan menjadi catatan tersendiri, akan menjadi kekurangan tersendiri karena tidak semua kemudian tadi anggota bisa memahami itu semua. Maka perubahan positif dalam persepsi dan sikap itu tidak cukup. Perubahan bahwa kita mengetahui sesungguhnya ini toh yang mereka maksud itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain. Tanpa perubahan substansial baik di dalam struktur sosial maupun hubungan kekuasaan misalnya, maka perubahan pribadi itu tidak banyak membantu. Masing-masing kita sadar tanpa kemudian ada implementasi dari sisi substansial, tentu saja itu tidak akan membantu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita simpulkan sesungguhnya meskipun dimensi psikologisnya itu penting, gitu ya, untuk kemudian menganalisis dinamika konflik, tetapi pendekatan psikologis bukan satu-satunya pendekatan yang mujarab. Maka perlu pendekatan pemetaan masalah yang lebih kompleks untuk kemudian dipraktekkan secara bersama-sama dengan pendekatan lain, baik dengan dimensi material maupun struktural konfliknya. Karena itu,
diperlukan pendekatan yang lebih holistik, diperlukan pandangan yang lebih menyeluruh. Saya kira itu teman-teman sekalian, dua bagian dari bagaimana membangun relasi kajian psikologis dengan konflik dan resolusi konflik. Pada pertemuan selanjutnya, pada bagian selanjutnya, ini untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti kita tentu saja akan bincangkan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan dan mempraktekkan identitas sosial dan identitas personal itu agar kemudian tidak menjadi bagian dari konfliktual itu sendiri, tidak menjadi bagian dari sebab terjadinya konflik. Yang kedua, bagaimana kita kemudian mempromosikan keberagaman di dalam kelompok itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan sebagai sesuatu yang harus dibenturkan, bukan sebagai sesuatu yang menghambat perbedaan gitu ya. Dan tentu saja bagaimana kita bisa mengasah pikiran kritis kita, jiwa kritis kita untuk kemudian merefleksikan posisi kesadaran kritis itu di dalam setting kelompok. Saya kira itu teman-teman sekalian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung pada video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam.